Majelis Jemaat GPIB Sinai Surabaya yang dengan sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu ketiga sesudah Epifani. Bagi saudara-saudara yang pertama kali bersekutu dalam ibadah di GPIB Jemaat Sinai Surabaya, kami mengucap selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata kita melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama kita. Pemberitaan firman pada saat ini adalah Pendeta Emerson Siahaan. Umat Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Tuhan di tengah persekutuan kita melalui firman-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mohon kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Umat marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat terkasih, pembacaan Alkitab terambil dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Salam sejahtera bagi kita umat Tuhan. Pada hari ini kita boleh beribadah pada tanggal 24 Januari ini. Yang terkasih, kita diajak pada ibadah minggu ini untuk boleh memahami tema bukan kehendakku tetapi kehendak Tuhan, yang dilandasi oleh kitab yang tadi kita baca dalam kitab Matius pasal 8 ayat 1 dan 4. Jemaat terkasih, Injil Matius memiliki sistematis penulisan yang lebih baik dibandingkan Injil sinopsis yang lain. Kita boleh melihat dari mulai silsilah Tuhan Yesus terus berurut hingga pada beberapa pokok-pokok inti ajaran Tuhan Yesus Kristus, terutama pada Matius 5 dan 6-7. Matius 5 kita kenal bagaimana kita boleh memahami tentang ucapan bahagia. Jemaat terkasih, sesudah Tuhan Yesus memaparkan khotbah di bukit, Matius boleh mengarahkan pembaca dan kita sekalian bahwa Matius memiliki 3 hal penting yang ditekankan oleh penulis Rasul Matius ex pemungut cukai. Yang pertama adalah bahwa ada ajaran perjanjian lama yang relevan dan kontekstual. Kita akan baca di dalam seluruh kitab Matius selalu berkaitan dengan konteks perjanjian lama. Misalnya saja dalam Matius 5 ayat 17 dan Matius 8 pun ada pada ayat yang ke-17 yang menyatakan hubungan dengan PL atau perjanjian lama. Matius 8 ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Matius 5 ayat 17
sama-sama pada ayat 17 menyatakan di sini sesudah pemberitaan mengenai garam dunia dan terang dunia, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini ditanggung oleh Tuhan Yesus tentang penggenapan terhadap seluruh perjanjian lama. Yang kedua, kitab Matius ini menyampaikan hal-hal di sekitar adat istiadat, tradisi Yahudi. Ketiga tentu adalah penekanan pada hukum Taurat atau Torah. Yang terkasih, menarik bahwa cerita seorang yang disembuhkan Tuhan ini terjadi karena dia bersama dengan umat itu sudah mengikuti rangkaian khotbah Tuhan Yesus. Ada di dalam kesan pendengar di situ jelas, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Pengantar ayat 29 di atas sebelum masuk ke pasal 8 menekankan bahwa kuasa karisma yang ada pada Tuhan Kristus membuat umat yang mendengar khotbah di bukit sampai dengan pada pengajaran dua macam dasar itu, termasuk kita boleh pahami bahwa ini juga terjadi pada seorang yang penyakit kusta. Yang terkasih, bicara penyakit kusta memang sudah tidak lagi begitu terlihat di saat ini, namun penyakit ini cukup mengerikan. Itu tangan bisa putus, bagian-bagian jari-jari itu bisa berdarah. Itulah sebabnya ada rumah sakit di Tangerang namanya Rumah Sakit Sintanala, rumah sakit khusus untuk mereka yang terkena kusta. Ibu Meta Happy pernah bersama-sama dengan mereka makan, minum, bersihkan tempat tidur. Kalau kita mungkin lihat pasti akan jijik ya, kalau jemaat sekarang mungkin belum begitu banyak yang tahu. Tapi kita pahami bahwa kusta atau lepra menjadi penyakit yang sangat menjijikkan, baik dalam konteks dalam cerita ini bahkan juga di dalam kehidupan sehari sekarang. Jemaat terkasih, pada ayat yang kedua, di tengah-tengah banyaknya rombongan yang mengikut Tuhan, akhirnya dia memberikan diri. Tidak ada namanya di sini, tapi jelas bahwa maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Apa yang terkandung dalam makna kalimat ini? Secara teologis kita melihat bahwa dia menyebut bukan dengan Tuhan, tapi Tuan. Konteksnya memang untuk menyapa seorang raja, seorang kaisar, lebih menggunakan kata Tuan. Dan gerakan hati dia untuk boleh menghampiri Tuhan Yesus, dia nyatakan dalam bentuk suara yang sungguh rendah diri ya, rendah hati lebih tepatnya. Dia menginginkan tidak perlu Tuhan sembuhkan saya, tapi tidak dia. Jika Tuhan mau, ada kata mau, menunjukkan bahwa kata ini memperlihatkan ekspresi bahwa dia menyatakan ya kalau boleh, tapi dia ada konteks bahwa dia tak percaya. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, artinya dia meminta Tuhan Yesus untuk boleh memberikan kesembuhan, tahir, sembuh sempurna. Lalu Yesus mengeluarkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, Tuhan mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Di kitab sinopsis yang lain, Tuhan itu menyambut tangan dari si penyakit kusta yang punya penyakit kusta itu, dan dia menyentuh. Ini artinya melengkapi bahwa konteks ini Tuhan benar-benar melihat kerinduan dia, kenajisan dia, dan Tuhan menyatakan bahwa dia berani untuk menyentuh, menjamah, bahkan memberikan kuasa untuk penyembuhan. Dan kita boleh mengartikan bahwa penyakit kusta ini dia menjadi sembuh, dan Yesus menekankan
Ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Jemaat terkasih, ini ajakan yang sesuai dengan konteks PL yang lama di kitab Imamat. Itu juga ada menyatakan bahwa setiap orang yang mau dinyatakan sembuh, maka dia harus ke imam. Sama seperti sekarang mungkin fatwa ya. Di mana-mana kalau mau makan halal, minuman halal, obat-obatan halal, harus ada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi hukum yang bergaya Timur Tengah. Artinya bahwa ternyata sudah dia sembuh, Tuhan menginginkan agar dia jangan pamer sebenarnya. Kita teringat sekarang banyak ibadah-ibadah KKR, temanya kesembuhan ilahi. Jadi bukan lagi nama Tuhan Yesus, tapi si pendetanya sampai dari Amerika. Itu artinya bahwa terjadi pergeseran nilai bahwa penyembuhan itu bisa juga dilakukan oleh siapapun, pendeta sekalipun. Ada pengalaman sedikit ketika saya masih kecil tahun 80-an, ada film The Little House. Itu keluarga kecil McLendon, itu satu di pedesaan di Amerika. Ada penginjil pamer buat ibadah KKR, semua sembuh. Orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat, dan orang yang punya penyakit apapun sembuh. Ternyata ini juga terjadi di Indonesia ya. Misalnya banyak juga terjadi bohong. McLendon protes dan menarik penginjil ini, bukan menarik dalam arti membanting, tapi memperingatkan bahwa jangan bermain-main dengan penyembuhan ilahi. Dan sekarang banyak juga di Indonesia ini juga cukup menarik. Dulu ada sekecil siapa namanya itu yang pakai batu cucupin gitu bisa sembuh. Lama-lama dokter nggak laku ya, obat-obatan nggak laku. KKR di gereja-gereja besar juga sering terjadi kesembuhan ilahi. Melalui konteks ini kita diingatkan masuk gereja dan para pendeta, penginjil, agar kita boleh melihat konteks yang sangat baik ini. Ada pesan bahwa yang pertama, agar kita memahami ada kuasa Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Kemudian kita juga diingatkan untuk jangan melakukan hal-hal yang memamerkan bahwa kuasa Kristus itu bisa untuk semua. Jemaat terkasih, permintaan yang ketiga ya, sudah jangan kamu beritakan pada yang lain, lalu pergilah, harus pergi ke imam. Dan ini yang menjadi penting, menjadi sangat kontekstual pada keadaan kita sekarang. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini menjadi tradisi PL yang dipakai Tuhan Yesus supaya kita boleh memahami hal memberikan persembahan menjadi kekuatan rohani. Biasanya kalau ya, kita ini orang timur, kalau ibadah syukur, persembahan syukur itu bisa tidak sebanding ya, walaupun tidak semua ya. Bikin pesta besar-besar dengan nilai makanan 2 juta, persembahan untuk gereja terkadang dilupakan. Ini diingatkan bahwa memberikan persembahan berhubungan dengan syukur kita, hati kita. Tidak mungkin seorang memberikan persembahan tanpa ada kasih karunia Tuhan. Kemudian kita juga boleh memahami bahwa pada akhirnya kita diperlihatkan melalui kisah ini yang walaupun sederhana, mengajak kita agar umat kokoh dalam mendengar dan melakukan firman Tuhan sebagai kehendak Tuhan yang adalah Tuhan penolong yang benar. Sekali lagi saya tekankan, kita tetap kokoh mendengarkan dan sekaligus melakukan firman Tuhan. Di atas di perikop kesan pendengar pada ayat 28 29 ayat 28 29 pada pasal 7 itu terjadi dalam konteks sekarang. Banyak orang mendengar firman Tuhan yang sedap-sedap. Haleluya, Tuhan akan memberikan berkat kalau kita begini-begini. Tapi ketika susah,
tidak bisa bergembira. Ditekankan di sini bahwa oleh Matius, jadilah kita menjadi model. Ini ada 2 model kan, kesan pendengar yang di atas itu, model yang mau taat dan sekaligus melakukan firman Tuhan itu dalam keseharian. Di tengah-tengah pandemi Covid ini, kita juga bisa dikuatkan, sekalipun signifikan yang meninggal, yang terkena Covid, termasuk di jemaat kita, itu artinya bahwa kita jangan lupa Tuhan itu berada pada kehidupan kita. Kemudian jangan goyah saat kita lemah dan sakit, termasuk menghadapi keadaan pandemi ini. Dan pada akhirnya kita boleh percaya bahwa kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik. Kita percaya bahwa doa kita, permohonan kita mampu untuk memahami bahwa Tuhan akan memberikan kehendak yang terbaik. Hal berdoa menjadi penting. Jangan kita menekankan agar Tuhan memenuhi doa kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Terpilih Tuhan Yesus juru selamat kita dan dunia. Amin. Mari kita naikkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih diberikan nafas, sukacita, semangat untuk boleh bersyukur atas kehidupan kami yang selalu baru. Tuhan Yesus, kuatkan kami di tengah-tengah pergumulan seluruh dunia ini dalam mengantisipasi pandemi COVID-19 yang cukup mengerikan. 1 juta lebih Tuhan, mereka termuliakan melalui peristiwa pandemi yang cukup berkepanjangan. Tuhan berkati upaya-upaya dari WHO, Lembaga Kesehatan di PBB dalam menyelidiki penyebab terjadinya pandemi yang cukup membuat manusia lemah, tidak memiliki keberdayaan, pasrah. Namun dengan firman Tuhan ini ya Bapa, kami boleh diingatkan Tuhan bertahta atas hidup kami, bukan semata karena pandemi, sakit penyakit, bahkan keputusasaan. Kuatkan seluruh pemerintah dunia Tuhan dalam mengatasi pandemi ini. Program vaksinasi boleh berjalan dengan baik Tuhan, sehingga vaksin-vaksin itu boleh dipertanggungjawabkan secara medis, dan kami boleh yakin Tuhan akan menguatkan, memberkati media yang ada, baik dokter, bahkan juga obat-obatan, makanan dan minuman. Tuhan berkati juga upaya yang ada agar semua boleh memperoleh kekuatan
melalui penerimaan vaksin ini. Terlebih Tuhan, iman kami boleh dimampukan seperti seorang yang mengalami penyakit yang hina dalam dunia ini, sehingga kami juga yang malah lebih dari si penderita kusta ini jangan pudar, tapi malah semakin kuat bahwa Tuhan berkuasa atas segala penyakit yang ada. Berkati gereja-Mu Tuhan, bersama-sama dengan pemerintah, bangsa dan kami untuk mendukung program vaksinasi Tuhan. Berkati Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Profesor Ma'ruf, seluruh menteri, para gubernur, sampai pimpinan terendah. Tuhan berikan mereka hikmat, kekuatan dan pengetahuan yang baik, sehingga mereka juga boleh memahami tugas mereka adalah tugas untuk menjadi pelayan Tuhan bagi masyarakat dan negara di mana mereka berada. Berkat Tuhan, Panglima TNI, Kapolri, Bapak Listio yang adalah anak Tuhan, yang banyak tidak mau menerima beliau karena iman. Tapi kami yakin percaya bahwa dia dipilih Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Kami boleh bersyukur bahwa Tuhan memakai anak-anak-Mu untuk berperan aktif di negeri di mana kami berada. Berkat Tuhan, Kapolda Jawa Timur yang juga anak Tuhan. Berkati dia Tuhan bersama dengan Gubernur Ibu Khofifah, Wakil Gubernur, para bupati, pimpinan Pangdam di sini Tuhan, sehingga semua boleh bersatu untuk boleh menjalankan program-program pemerintahan, terlebih di tengah-tengah ekonomi yang melemah karena banyaknya Tuhan biaya-biaya lebih dari sekian triliun Tuhan untuk mengantisipasi kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak mampu, yang terkena PHK. Dan Tuhan akan kuatkan kami, dan kami yakin kepada Tuhan ini adalah menjadi bagian iman kami untuk lebih berserah pada Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati jemaat GPB Sinai dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, vikaris, diaken, penatua, pengurus pelkat, komisi-komisi dan tim-tim atau panitia-panitia yang ada boleh teguh beriman, setia melayani Tuhan dan jemaat. Berkati Tuhan juga untuk koster, pegawai gereja yang ada, dan kami semua umat Tuhan Kau berkati. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, untuk tetap bersyukur berserah pada Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir, mati dan bangkit untuk penebusan dosa kami, dan Tuhan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami di surgawi-Mu Tuhan. Terima kasih atas ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah yang dalam bentuk tatap muka, bahkan ibadah online. Berkati kami semua Tuhan, demikian juga seluruh umat yang membantu pelaksanaan yang ada Engkau berkati. Berkat Tuhan, sound system, petugas perekam online, serta Huta Barat, juga pianis, kantor yang bertugas pada hari ini Tuhan, beri mereka juga kesukacitaan, roh yang berapi-api untuk memuji dan melayani Tuhan serta jemaat dengan baik. Ya Bapa, inilah doa sahabat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
ada 2 kotak, yaitu kotak persembahan sukarela dan persembahan untuk korban bencana di Mamuju dan di Banjar. Pesan Alkitab dalam Malaki 3 ayat 10 menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang akan kita doakan secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis umat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat terkasih, pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan bagikan kasih kepada sesama di sekelilingmu.
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.